Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Lantaran kehabisan uang pasca terkena pemutusan hubungan kerja, seorang warga asal Solo nekat pulang kampung dengan berjalan kaki dari wilayah Cibubur, Jakarta Timur. Ya, jadi perjalanan tersebut ini harus ditempuh Maulana Arif hingga ratusan kilometer. Jadi beruntung pria yang kerap dipanggil Rio itu tidak sampai jalan kaki 440 km dari Kabupaten Batang. Ia diantar pulang oleh komunitas pengemudi pariwisata Indonesia Jawa Tengah ke Solo. Arif ini bekerja sebagai supir bus pariwisata, memang terpaksa harus pulang kampung dengan jalan kaki pemirsa, karena memang dirinya tidak lagi memiliki uang pasca ia terkena pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan tempat ia bekerja. Baik, kita langsung ajak pemirsa untuk berbincang dengan Maulana Arif, sudah terhubung bersama kami. Tapi sebelumnya kita akan ajak pemirsa dulu untuk mengupdate mengenai data terkini pasien positif COVID-19 yang memang kemarin sudah dirilis oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Saat ini sudah ada angka 19.189 pasien positif COVID-19. Ini kenaikannya kurang lebih ada 600 ya. Baik. Dan ini menjadi angka tertinggi kenaikan kasus positif selama ini, dengan pasien yang sembuh dinyatakan ada 4.575 dan yang meninggal dunia ada 1.242 orang. Itu tadi update atau informasi terbaru mengenai kasus COVID-19 di Indonesia. Sekarang kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Mas Rio. Tadi adalah seorang pengemudi bus pariwisata yang terpaksa kehilangan pekerjaannya akibat pandemi ini dan memutuskan pulang kampung dengan berjalan kaki dari Cibubur, Jakarta Timur menuju Solo, Jawa Tengah. Selamat pagi, Mas Rio. Selamat pagi, Pak. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Kaki sehat, Mas? Mulai terasa, tapi kemarin nama dokter udah dikasih obat. Oke. Mas, ini gimana sih Mas ceritanya, Mas? Kita tahu Mas Rio kehilangan pekerjaan, kami turut prihatin atas hal itu dan harus memutuskan untuk berjalan kaki. Tapi kok nekat banget gitu loh, Mas? Karena ya gimana ya, kan itu kan ada dua pilihan. Kalau saya tetap di Jakarta, sedangkan pemerintah DKI Jaya aja nggak memperhatikan kami. Apa baik konsumsi atau bantuan BLT aja nggak kita terima. Mas Rio, jadi memang ya dilanjutkan boleh, Mas? Iya. Nah, kemudian saya di rumah ada rumah orang tua saya. Kenapa saya harus ngontrak di sini, sedangkan untuk pendapatan aja saya nggak ada. Makanya sudah berbagai cara, karena ada proteksi untuk keluar dari Jakarta. Saya udah pasrah, ya udah kedua kaki saya yang buat alat transportasi. Mas Rio, PHK ini sudah terjadi sejak kapan, Mas? 8 Mei. 8 Mei. Jadi ya 8 Mei kita ada pemutusan. Saya berusaha untuk ngontek beberapa teman juga. Cuman kasihan rekan-rekan saya yang di pengemudi truk, Bu. Jadi yang membawa pemudik itu diturunin dan truknya disuruh putar balik lagi ke Jakarta, kan kasihan, Ibu. Iya, benar sekali. Mas, kemudian dari 8 Mei diputus hubungan kerja oleh perusahaan tempat Mas Rio bekerja, memutuskan untuk kembali ke Solo, itu pada tanggal berapa? Tanggal Minggu kalau nggak salah, Ibu. Ya, Minggu saya sempat bilang ke live ke Facebook saya, insya Allah berikan kekuatan, dukungan. Saya bukan mencari popularitas, saya bukan mau cari terkenal, enggak. Karena kondisinya seperti ini, saya harus pulang, itu aja. Mohon dukungan rekan-rekan itu aja. Oke. Mas Rio, sebelum saya minta cerita soal di perjalanan gitu, tadi kan Mas Rio bilang udah nggak ada uang, kemudian tidak ada bantuan dan lain sebagainya. Nah, ketika di PHK itu, apakah Mas Rio sudah mencoba kontak RT RW gitu, kasih penjelasan, saya kehilangan pekerjaan, mungkin ada bantuan buat saya? Jawabannya cuma satu, Mas. Apa? KTP daerah nggak bisa nerima BLT dari Jakarta, itu aja. Dan akhirnya itu yang memutuskan atau membuat Mas Rio akhirnya berjalan kaki ya?
Ya, benar. Nah, selama perjalanan boleh diceritakan nggak Mas, apa saja minimal yang ditemui atau setidaknya ketika perjalanan ketemu checkpoint terus menyadari nggak petugas ini bahwa Mas Rio itu lagi dalam perjalanan panjang gitu? Saya ketemu checkpoint kan saya lewat jalan tikus, lewat dari ke Setu ya. Setu kan langsung tembus pasar Setu kan langsung Cibitung. Jadi kan bisa menghemat hampir 5 jam ya, 5 sampai 4 jam itu. Oke. Jadi saya lewat situ, lewat pos pertama checkpoint itu di Cikarang. Kemudian Di Cikarang nggak ada yang ini, cuma mandang saya aja kayak ngelihat orang biasa aja gitu. Bawa bekal nggak Mas waktu itu Mas? Nggak ada, cuma tas baju sama tas laptop di depan, sama kresek isi sepatu. Kalau makan? Nah, kebetulan saya puasa. Oke. Puasa, Tapi puasa kalau pun buka ini puasa, Gimana Mas? kalau pas waktunya buka puasa dengan tidak ada bekal, akhirnya makannya gimana Mas? Ada bekal dari salah satu pimpinan kami, sampai kasihan sebenarnya. Ya akhirnya memberikan uang ala kadarnya cukup buat untuk bukalah sama sahur. Kita cuma butuh makan 2 kali doang. Oke, Mas. Tapi dibayar nggak mau. Warung-warung semua dibayar nggak mau. Oh ya, berarti ini memang salah satu ini juga ya, Pak. Maksudnya masih beruntung masih ada kebaikan orang lain ya, Mas Rio. Ini sebenarnya Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Mas Rio, perjalanannya ini dilakukan memang malam hari atau tidak ada henti-hentinya begitu, Mas? Siang malam. Siang malam. Pagi dari jam 6 saya berangkat sampai jam 3 subuh saya baru tidur sejam 2 jam sambil sahur, sholat subuh, mandi, biasanya berangkat istirahat lagi. di mana? Kalau kita kan tahu istirahat biasanya di masjid-masjid. Nah, ini kan masjid-masjid ditutup, Mas Rio. Ya, ditutup masjid semua. Jadi istirahat biasanya di mana? Dulu kan saya pernah juga di truk, jadi saya tidur di pangkalan truk Jatisari. Hari pertama itu di Jatisari. Hari kedua? Hari kedua saya di pom bensin Cirebon. Kemudian Mas Rio, ini sudah berapa kilometer akhirnya perjalanan dari Mas Rio? Kurang lebih sekitar 400-an ya, karena saya ada informasi kalau checkpoint Semarang itu ketat. Terus? Kedua, bekal saya udah nggak ada, udah benar-benar nggak habis. Baru saya cerita ke Persatuan Pengemudi Pariwisata, bukan komunitas Bu, itu kayak persatuan ya Bu, ya, seluruh Indonesia. Iya. Itu saya telepon ke istilahnya bapak kami dari pengemudi pariwisata itu ke Jakarta, ke Pak Ferry. Langsung Pak Ferry kaget mengkoordinasikan dengan yang Korwil Semarang. Ya udah, habis itu terus dipantau. Semua dikirim, semua apa yang dibutuhin. Saya nggak butuh apa-apa. Saya nggak butuh uang. Enggak, saya cuma minta tolong untuk dilolosin ke checkpoint di Semarang, di Mangkang. Akhirnya dibantu juga sama beberapa rekan-rekan dari Pertamina juga ya. Itu membantu juga, andil juga. Terus sampai di Semarang langsung dibawa ke kantornya kantor Perparindo Korwil Semarang di Unggaran. Oke. Mas, selama perjalanan dari Jakarta Timur ya sampai akhirnya dijemput oleh rekan-rekan di Batang, mengupdate atau komunikasi sama keluarga nggak Mas? Sudah di sini kondisinya kondisi kesehatannya begini? Saya nggak pernah diupdate karena saya telepon memang seolah-olah di mana ya, kalau orang dari Jakarta itu selalu konotasi dikatakan membawa virus. Cuman ke rekan-rekan kerja saya aja, saya juga sampai mau nangis itu. Gara-gara COVID ini keluarga tadi persaudaraan jadi putus. Mas Rio, pas perjalanan ini hanya rekan-rekan saja yang bisa dengerin saya. Baik, Mas. Ya Pak. Ya Pak. Jadi maksudnya keluarga sudah khawatir duluan kepada Mas Rio gitu? Iya, dikirain saya pembawa virus. Tapi sekarang kondisinya gimana? Sudah ngobrol lagi dengan keluarga setelah tahu Mas Rio diisolasi? Belum. Hanya via WA aja. Jadi keluarga tapi sudah tahu kalau Mas Rio saat ini sudah berada di Solo ya?
berapa udah lewat status saya di WA. Yang nggak, tadi Mas Rio sempat menyatakan bahwa ini silaturahmi jadi terputus, Mas Rio. Sebenarnya dari keluarga Mas Rio sendiri, istri, anak, atau keluarga atau teman-teman yang mana yang mungkin memutuskan tali silaturahmi yang menganggap Mas Rio ini pembawa virus? Iya, dari Jakarta. Yang dari Jakarta. Keluarga Padahal saya sehat. Nih, saya sehat. Alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah subhanallah. Saya 99 dekat dengan virus. Tapi saya sehat sampai Solo. Bahkan rekan-rekan aja nggak memandang saya ibaratnya pembawa COVID atau apa. Baik rekan-rekan di Pul atau rekan-rekan di Semarang, kalau di Semarang merangkul saya, makan saya, salaman, berjabat tangan, nggak ada khawatir. Tapi malah keluarga sendiri malah begini. Ya udahlah. Memang COVID memang bener-bener. Iya. Nah, kalau dengan setelah kondisi seperti ini, Mas Rio kan merasa sehat, sudah diisolasi. Kalau boleh menyampaikan sesuatu ke pihak keluarga, apa yang ingin disampaikan, Mas? Ya tidak semua dari Jakarta itu membawa virus. Jadi itu tergantung gimana ya kekuatan fisik dan tubuh. Saya juga nggak tahu, nggak ngerti ya berita di Jakarta semakin naik, padahal di mana-mana semakin turun. Saya bingung itu juga. Jadi bikin takut keluarga yang ada di kampung gitu, ada yang ada di daerah, bikin cemas. Karena saya sendiri sempat heran itu kok Jakarta naik terus, padahal saya kemarin tanya ke dokter di Solo malah turun. Banyak beberapa kota yang turun, kan ada nih dokter di depan. Saya nanyain tuh, saya terus terang saya gimana ya gara-gara COVID ini penghasilan saya hilang. Mungkin bos saya dan mungkin bukan hanya PO di mana saya kerja, semua PO udah bener-bener gulung tikar, bener-bener kalau gini terus. Karena apa? Untuk ngangkut penumpang nggak boleh. Kemarin dari Disub, Menteri Perhubungan, saya udah dengernya agak ayem, agak seneng. Tanggal 7 udah keluar, ada kebijaksanaan baru lagi. Ya kami cuma mikir gini aja, Mbak, Mas, kita ini juga bukan hanya, tolong diperhatikan juga gitu loh. Kita pengemudi, kru itu juga diperhatiin. Kalau kita nggak jalan, dari mana kita dapat penghasilan untuk membiayain anak keluarga, itu aja. Mas, jadi bingung dengan kebijaksanaan antara menteri dengan gubernur itu. Saya nggak tahu deh itu, Pak. Baik, semoga nanti. Yang kedua, itu aja, Mbak. Kenapa kok Jakarta kok lama-lama terus meningkat? Itu data dari mana? Sedangkan di mana-mana pada menurun. Tapi kok Jakarta malah naik terus? Itu yang bikin khawatir keluarga, bikin khawatir semuanya, termasuk yang saya alami. Baik, ini memang menjadi harapan semua orang ya, agar COVID ini segera mereda ya, Mas Rio. Kan saat ini sedang diisolasi ya, Mas Rio ya? Iya. Sudah menjalani rapid test di sana atau bagaimana? Iya, sudah. Suhu saya begitu datang dari Jakarta itu 32 derajat normal, dan bukan ini. Dan rencananya apa yang saya takutin selama sepanjang jalan di karantina mungkin kayak penjara. Saya matur nuwun ke Bapak Wali Kota, Efek Rudi, luar biasa. Ya benar-benar saya di sini bukan seperti penjara, Mbak. Di sini saya merasa nyaman, bahkan fasilitas yang diberikan luar biasa. Baik. Makanan juga istimewa, bukan malah makanan murahan-murahan, enggak. Ya, sampai kapan Pak rencananya akan kembali lagi ke keluarga? Saya keluar dari sini tanggal 29 Mei ya. Mei, oke. Ya. Jadi lebaran di sana ya, Mas Rio ya? Diantar dengan Bapak Wali Kota yang ngantar langsung depan rumah. Baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Rio. Semoga sehat selalu, Mas. Selamat beraktivitas. Bisa segera kembali ke keluarga ya, salam lagi ya. Untuk keluarga juga. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sepenggal cerita dari seorang pengemudi bus wisata yang akhirnya harus kehilangan pekerjaannya dan kembali ke kampung halamannya dengan berjalan kaki. Baik, sesaat lagi kita juga akan membahas mengenai sholat Idul Fitri nantinya akan diberlakukan seperti apa. Karena tadi saya sempat baca di salah satu media online, Bayu ya, ada beberapa wilayah yang ternyata mengembalikan sholat Idul Fitri ini kepada masing-masing pemerintah daerah. Nah, kita akan bahas nantinya.
dari sisi MUI ya, seperti apa ya? Saat lagi.